baiknya berdoa dimulai. Selesai memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kelas 11 IPS 4. Akbar Maulana, Anissa Dwi, Azril, Devita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran kita kali ini yaitu tentang penyelenggaraan jenazah. Seperti sebelumnya ya, sudah kalian presentasikan di depan kelas bahwa dalam penyelenggaraan jenazah ya, itu terdapat 4 hal ya yang dilakukan. Yang pertama ya, yaitu kita memandikan ya, kemudian mengkafankan, mensolatkan dan menguburkan ya, seperti itu. Nah, jadi 4 urutan ini saling berkaitan ya. Jadi nggak mungkin disolatkan sebelum dimandikan, ya kan? Nah, dan nggak mungkin juga disolatkan sebelum dikafankan, paham ya? Dan nggak boleh langsung dikuburkan ya, karena dia bukan binatang, tapi manusia. Harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Jadi 4 hal berurutan ya, yaitu apa tadi? Pertama, memandikan. Yang kedua, mengkafankan. Terus ketiga, mensolatkan. Yang keempat, menguburkan. Terus satu lagi, ya takziah. Ya, mentakziahi. Ya. Atau kita berkunjung ke rumah duka untuk menghibur keluarga yang sedang berduka. Begitu. Paham ya? Jadi seperti itu ya. Ya, sesuai dengan nanti surat Al-Imran yang akan dibaca ya, sama-sama ya. Ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Perhatikan ya. Tadi sudah kita baca surat Al-Imran 185 ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, siapapun dia ya. Baik kita manusia, hewan ya, binatang, tumbuhan, dia bernyawa pasti akan mati. Nah, nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diminta tanggung jawabannya di akhirat nanti. Kalau kita banyak melaksanakan ibadah, maka kita akan bahagia, dapat surga. Ya, kalau kita banyak maksiat, banyak dosa, kita akan kekal selama-lamanya di neraka. Ya, seperti itu ya. Jadi kita usahakan, mumpung kita masih di dunia, ini adalah suatu ladang ya bagi kita supaya kita bisa nantinya mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat ya. Karena kan setiap doa kita ya, Rabbana atina fid dunya hasanah ya, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita ingin mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dulu ya, karena kita masih di dunia, paham ya? Kemudian nanti di akhirat juga seperti itu. Ya, karena dunia ini kan sudah umur kita ya. Ada yang umurnya baru dilahirkan misalkan 2 menit ya sudah meninggal, ya enggak? Ada yang bahkan belum sampai lahir sudah meninggal, ya enggak? Ada yang seusia kamu ya, misalkan ketabrak ya kan sudah meninggal. Gitu ya. Atau yang narkoba misalkan ya, nah, atau yang misalkan ganja ya, dan yang lainnya ya. Jadi mumpung kalian masih muda ya,
suatu kekuatan tenaga yang besar adalah pemuda, ya. Kalau kamu masa muda dilakukan untuk hal-hal yang baik, ya, melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, maka nanti usia tua kamu akan mudah, ya, untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas ibadah kalian. Ya, karena ada yang tahu namanya usia, ya. Kita mungkin nanti usia 60 atau 70 bisa aja kamu duluan bapak belakangan. Ya, berdiri silakan. Saya saya mau saya apakah tidak ada yang perlu dimandikan udah dikubur yang belum dimandikan? Ya, oke. Terus satu lagi bertanya, saya bisa dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya Mira Samsudin ya dari Akses 11. Ini bertanya Pak, jika tidak ada air, bagaimana cara jenazah untuk memandikan jenazah? Pertama dari Pak Levi, ya, tentang jika jenazah, ya, belum dimandikan, boleh nggak langsung dikuburkan, ya. Ya, jadi ada jenazah yang tidak boleh dimandikan, yaitu yang mati syahid. Siapa yang mati syahid? Yang berjuang di jalan Allah, ya, seperti zaman Nabi, ya, dia berperang, ya, kemudian meninggal, maka itu dilarang, ya, diharamkan untuk dimandikan karena sebagai saksi nanti, ya. Ya, bentuk dari luka-luka dia, ya, pakaian berkoyak atau mungkin tangan yang tidak ada, ya, atau mungkin kepala yang sudah putus, ya, itu menjadi saksi bahwa nanti di akhirat nanti dia adalah sebagai syuhada, ya, maka dia akan mendapat surga, ya, dan juga bisa memberikan syafaat pertolongan 70, ya, keluarga nanti. Nah, 70 keluarga maupun saudara maupun orang terdekat itu bisa memberikan syafaat pertolongan. Nah, kalau kamu dekat pada orang soleh, ya, semoga orang soleh itu mengingat kamu di akhirat nanti dan bisa ditolong oleh mereka. Paham, ya? Kalau ya, jadi orang yang mati syahid itu tidak boleh dimandikan, ya, dia langsung dikuburkan, ya, sesuai dengan ada meninggal, pakaiannya seperti itu, kuburkan seperti itu, karena itu sebagai tanda, ya, dia nanti di hadapan Allah sebagai syuhada, orang yang mati syahid. Ya. Kemudian pertanyaan dari Indira, ya. Ya, tentang kalau seandainya tidak ada air, mensolatkan bagaimana, ya? Yaitu memandikan atau mensolatkan berwudu, ya. Ya, yaitu dengan cara tayamum. Jadi kalau memang tidak ada air sama sekali, ya, dalam keadaan kering, ya, maka kita diperbolehkan untuk tayamum. Ya, tayamum sudah paham semua, ya, caranya, ya. Ya. Jadi di sini sangat mudah, ya. Dalam Islam itu, ya, sesuatu ibadah itu mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Paham, ya? Nah, suatu ibadah itu dia bisa dilaksanakan dengan sesuai kemampuan kita, ya. Tapi jangan ditinggalkan. Paham, ya? Jadi Allah itu menginginkan ibadah kita itu sesuai dengan apa yang kita usahakan. Karena yang kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita usahakan nanti, ya, nanti. Ya. Karena tingkatan surga kan macam-macam, ya. Ada surga Firdaus, surga Aden, ya, itu macam-macam. Nah, surga yang paling tinggi adalah surga yang ditempati oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua nanti bisa bersama Rasulullah SAW masuk ke surga bersama beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ini bertanya kepada kalian, ya, tentang penyelenggaraan jenazah. Pertanyaan pertama, ya, dalam penyelenggaraan jenazah, yaitu kita memandikan. Bagaimana tata cara memandikan yang baik dan benar berdasarkan Islam dan tidak tiga hal harus kita lakukan. Silakan please untuk menjawab diri yang benar. Ya, pada cara yang benar itu yang pertama tertib, yang kedua itu dari kanan, dan terakhir itu secara diam. Ya, bagus, ya. Itu applause. Pertanyaan berikutnya, ya, tentang penyelenggaraan jenazah. Dan masih ada hubungannya karena kan tadi Bapak jelaskan ada 4 disambung tambah 1, yaitu satu itu takziah. Nah, di sini bentuk, ya, takziah, ya, seperti apa yang bisa kita lakukan, ya, kepada ahli dari si mayit atau keluarga si mayit, ya, agar mereka bisa merasa senang, ya, dikunjungi oleh kerabat, teman-teman, ya, walaupun dalam keadaan duka, seperti itu, ya. Nah, karena yang namanya kematian pasti terjadi, kan, ya, siapapun dia, ya, bisa bapak duluan, ya, atau
kamu duluan ya. Nah, jadi sesuatu itu ya, akan terjadi. Tadi yang sudah jelas ya. Ayat berapa? 185 dalam surat Al-Imran surat ketiga ya. Silakan ya. Saya itu caranya itu yang pertama mendatangi rumah keluarga, berkunjung, lalu yang kedua itu memberikan kebahagiaan kepada keluarga agar melupakan kesedihan yang berlalu. Silakan disimak ya video Ustaz Khalid Basalamah ya tentang penyelenggaraan sholat jenazah. Selamat ya menyaksikannya. Ya, dari hasil ya kalian melihat video tentang penyelenggaraan sholat jenazah yang disampaikan oleh Ustaz Khalid Basalamah. Apa ingin bertanya ya kepada Tan Malaka ya, bagaimana ya niat sholat jenazah untuk laki-laki? Silakan berdiri jawab. Waalaikumsalam. Saya tak melakukan kali menjawab pertanyaan dari ya salah satu jenazah laki-laki yaitu Ya, bagus ya. Kita beri aplaus untuk kalian kelompok masing-masing ya berdiskusi tentang bagaimana penyelenggaraan jenazah dengan syariat Islam. Data dari sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai tata cara mengurus jenazah. Jadi untuk tata cara mengurus jenazah itu urutannya harus tepat dan tidak boleh berbeda-beda. Jadi yang pertama itu ada mengamankan, mengafani, menyolatkan dan kemudian menguburkan. Kecuali apabila orang mati dalam keadaan syahid tidak perlu dimandikan. Tapi aplaus untuk kelompok 1 ya. Penilaian jenazah ya, Bapak ingin menyimpulkan. Jadi penilaian jenazah ini adalah fardu kifayah. Jadi wajib bagi seluruh umat Islam. Jadi kalau seandainya umat Islam sudah ada yang menyelenggarakan, maka ya dalam kewajibannya sudah gugur umat Islam yang lain. Tetapi sebaliknya, kalau umat Islam ada yang tidak menyelenggarakan, maka seluruh umat Islam berdosa. Namanya fardu kifayah. Paham ya? Jadi ini wajib. Ya. Nah, karena ya penilaian jenazah ini ya merupakan sesuatu syariat Islam ya untuk ya bisa menjaga kehormatan bagi manusia ya. Bukan seperti ya binatang ya dia langsung dikuburkan begitu. Selanjutnya Bapak ingin ada kesimpulan ya dari kalian, silakan menyampaikan kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya permohonan